Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Ya, dan kami terus berbincang tentang Mazmur 97. Di dalam Mazmur 97 dikatakan begini, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Kepadanya itu Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yaitu Allah yang kita sembah. Ya, kita sudah bahas tentang ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 kita juga sudah bicara, yaitu Sion mendengar dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Jadi kita lihat di sini ada satu sukacita, ada satu kesenangannya. Kenapa? Karena penghukuman. Kok bisa? Kok bisa ada kesenangan karena penghukumannya? Karena orang tahu, ya, kita akan dihukum sesuai dengan keadilan. Ya, kita akan dihukum karena tidak ada keadilan. Hari-hari ini banyak yang mengalami hukuman karena tidak ada keadilan. Ya, orang yang salah bisa dibenarkan. Ya, asal kasih uang banyak. Sokok namanya. Ya, kita harus tahu bahwa kalau kita sudah lihat kepada penghukuman daripada Tuhan, itu adalah penghukuman yang benar. Adalah hukuman yang adil, adalah hukum yang memuliakan Bapa yang di surga. Nah, ayat yang ke-9 berkata begini, sebab Engkaulah ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang kemuliaan Allah turun atas kita. Dan di sini kita bicara tentang bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan. Karena Dia ada di atas segala-galanya. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, bukan Allah yang mati. Sampai hari ini Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat mendengar kita. Dapat mendengarkan suara kita. Dapat mendengarkan doa kita. Dan sampai hari ini Allah kita tidak diam. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ikut campur tangan dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Ya, seperti sering disampaikan Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak mengerti kebaikan yang Tuhan mau berikan karena kita fokus kepada apa yang kita alami dengan mata manusia, dengan akal manusia, dengan pengertian manusia. Kita tidak izinkan Roh Kudus memimpin kita untuk mengungkapkan apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seberapa jauh kita benar-benar mengerti bahwa kita dapat memuliakan Tuhan. Karena Dia Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha tinggi. Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan yang maha mulia. Tuhan yang maha ajaib. Nggak ada yang lain selain Dia. Dia lebih hebat dari Tuhan yang manapun. Makanya, karena itu Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Makanya Tuhan berkata, jangan buat patung. Ya, jangan sujud dan menyembah. Ya, patung apapun juga. Ya, memiliki Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah Bapa. Ya, yang ada di surga. Ya, kita harus memiliki cuma satu. Jangan memiliki Allah yang lain selain daripada aku. Allah berfirman-Nya. Nah, seberapa jauh kita punya Allah yang lain? Seberapa jauh kita menganggap sesuatu lebih penting atau lebih terutama daripada Bapa di surga. Ya, ada banyak hal yang bisa menggantikan Allah sebetulnya. Yaitu apa? Hobi kita, job pekerjaan kita, ya, kesenangan idola kita. Ya, mungkin hanya punya aktor atau aktris yang wah, cantik, ganteng, hebat, dahsyat, luar biasa. Dan itu lebih penting daripada Tuhan. Atau Anda punya anak.
Anda begitu fokus kepada anak sampai Anda lupa berfellowship dengan Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan. Ya, dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan sangat dimuliakan di atas segala Allah. Ya, apapun materi, ya, itu bisa lebih penting, ya. Makanya firman Tuhan berkata berkali-kali bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dengan segala sesuatu yang kami miliki. Kita dapat memuliakan Tuhan. Ya, jadi kalau kita sudah mulai memuliakan Tuhan, kita sudah mulai intim dengan Tuhan, ayat yang ke-10 berkata begini, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Oh, luar biasa. Ya, itu ayat yang ke-10. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apakah Anda sungguh mengasihi Tuhan? Coba Anda lihat terhadap kejahatan. Apakah engkau rangkul kejahatan? Apakah engkau menerima kejahatan? Atau engkau berani berdiri di atas firman Tuhan dengan tegas, ya, untuk melawan segala kejahatannya? Ya, hari-hari ini banyak orang itu terheran-heran mereka justru merangkul kejahatannya. Maksudnya apa? Yaitu mereka itu setuju dengan sogok, ya, beri uang. Ya, itu jahat sebetulnya. Ya, coba orang yang jelas salah, tapi karena dia kasih uang, dia bisa bebas. Apakah itu bukan kejahatannya? Ya, ini sesuatu yang besar. Tapi dalam segala aspek kehidupan kita, ada banyak hal di mana kita mengizinkan kejahatan terjadi. Ya, contoh, membenci orang. Itu sebetulnya kejahatan. Karena Tuhan benci kebencian itu. Jadi mari kita lihat. Kadang-kadang bagi manusia, bagi kita secara kedagingan kita, belum tentu itu jahat. Ya, kadang-kadang orang bilang, oh, bohong demi kebaikan. Bohong adalah bohong. Walaupun kebaikan atau kejahatan tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, supaya kita benci kejahatan. Dan kalau kita melakukan hal ini, dikatakan dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya. Dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya. Dengan kata lain, ya, bahwa Tuhan sangat amat peduli dengan kehidupan kita. Bahwa Tuhan itu sangat amat peduli dengan seluruh aspek dalam seluruh kehidupan kita, baik dan buruk. Apapun yang terjadi, ya, Tuhan itu memperdulikan saudara dan saya. Makanya pertanyaan yang kita tanyakan dalam kehidupan kita, seberapa jauh kita benar-benar mempedulikan Tuhan. Seberapa jauh kita benar-benar peduli akan segala sesuatu yang Tuhan sudah tunjukkan dalam kebenaran firman-Nya. Seberapa jauh kita taat tunduk kepada ketetapan-ketetapan, kepada perintah-perintah, kepada seluruh kebenarannya yang sudah dicantumkan dalam firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Saya mulai membaca kembali, mulai dari 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, dan saya terheran-heran. Berapa banyak raja yang justru itu jahat. Sangat amat jahat. Ya, bahkan ada yang memimpin 20 tahun di dalam kejahatannya. Ya, tidak banyak di dalam firman Tuhan ditulisnya bahwa raja itu baik. Cuma ada berapa? Kenapa mereka baik? Karena mereka mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Allah semesta alam. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Mereka lebih mengutamakan itu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa hebatnya.
Dan juga dibilangin bahwa Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Anda dan saya, saudara dan saya, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan akan melepaskan. Kalau kita membenci kejahatan, Tuhan akan melepaskan kita dari semua orang-orang yang fasik, yang tidak benar. Makanya terjadi satu shifting. Ya, di mana benar-benar kita akan lihat yang mana benar, yang mana nggak benar. Makanya satu hal saya mau arahkan kepada Anda atau saudara. Ya, kalau Anda sungguh mengasihi Tuhan, saya minta Anda minta roh yang bisa membedakan yang benar dan yang salah. Yang memuliakan Tuhan dan yang tidak memuliakan Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami boleh dengar pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan supaya itu akan tertanam di dalam hati kami masing-masing. Tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi benar-benar mengatasi untuk apa firman ini diberikan kepada kami semua Tuhan. Tuhan, biar kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin mengenal Engkau, semakin intim dengan Engkau, semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami sudah dengar pesan di mana Engkau bilang bahwa kita harus benci kejahatannya. Tolong kuatkanlah kami untuk tetap berdiri tegas di atas segala kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu ya dan amin. Dan supaya firman itu benar-benar ya dan amin dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Biar kami dapat mengandalkan kebenaran firman-Mu. Kami dapat mengandalkan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur muliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita maju terus bersama Yesus. Ya, jangan mundur, jangan menyerah, tapi maju bersama Tuhan. Kita akan melihat perkara yang besar. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.